Nah, yang teman gue dua ini langsung berhenti sejenak, ngeliat si B ini langsung datang gitu kan, berhubungin kan, megang. Kenapa? Dia nggak jawab, cuma mata putih gini semua bang, ini gini, gitu. Nggak mungkin lah, ini kita belum ke pos 8, hipo nggak mungkin juga di situ kan, bang, belum terlalu tinggi kan, gitu kan. Secara fisik nyata memang nggak ada apa-apa, tapi secara metafisik karena gue bisa ngeliat, itu ada satu tangan yang mencekik, dan si B ini nyoba megang tangan itu biar nggak cekik dia. Dia posisi duduk begini, terus begini bang, tangannya itu megang kayak gini. Dan pas gue lihat sosok yang megang itu sama sosok nenek itu bang, mata itu merah. Akhirnya di situ gue agak sedikit emosi juga ya. Gue ngelihat ada satu pohon, suara dari satu sosok pohon itu bang, gerung gitu, suara menggeram, tapi bukan geraman binatang ya bang, geraman kayak orang gitu kan. Gue lihat sosoknya sampai satu pohon itu ada, gue lihat sosok bulu, gue pikir itu pohon karena tinggi, ternyata itu kaki dengan bulu yang banyak hitam lebat kayak gorila bang. Dan ketika gue samper ke sana, gue berdiri, gue tuh hanya sepertinya aja ya. Pas gue ngeliat ke atas begini, temen gue yang di depan leader ini si C, gue bilang, gue nggak kuat, tukar dong sweeper gitu kan. Akhirnya oke. Kita pindah posisi, gue maju ke depan, yang si C pindah ke sweeper gitu kan. Gue maju ke depan, nah gue maju ke depan, si C yang pindah ke sweeper, nggak lama ini dia bilang lagi ke gue, tukeran lagi gitu. Kenapa lagi? Gue kan baru jalan berapa ratus meter gitu, belakang gue ada yang gitu, suaranya gitu kan. Itu di kuping dia, telinga dia. Itu posisi jam 3:30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Slamet pada tahun 2021 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bang Putra. Bang Ale. Terima kasih Bang Putra sudah menyambut kedatangan kami di kediamannya. Selamat datang juga. Tadi kita sudah dijamu oleh Bang Putra. Terima kasih banyak buat Bang Putra dan keluarga. Jadi kita lokasinya ini berada di samping kebun lah ya, boleh dibilang kebun. Yang kata Bang Putra juga di sini ada kemunculan ya sosok. Posisinya di sini Bang ya. Betul. Di sini posisi penampakan dari apa namanya sosok kuntilanak Sarminah itu ya. Tapi di sini kita akan membahas pendakian ke Gunung Slamet waktu tahun 2021 lalu. Ya. Oke, Bang Putra bisa diceritakan sedikit kisi-kisinya Bang. Oke, jadi begini Bang Ale. Gue naik ke Slamet itu sama 3 orang kawan ya. Nah, di antara 3 orang kawan ini ada satu kawan gue, sebut saja si B ya. Si B ini ternyata dia memasang susuk Bang Ale, susuk untuk olahragawan. Untuk olahragawan. Karena dia seorang olahragawan ya. Jadi biar kuat fisiknya, karena dia juga suka event-event olahraga, dia suka ikut bertanding. Itu pun sudah lama, tapi sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, itu muncul masalah ketika dia mendaki ke gunung gitu. Nantinya sosok ini akan mengikuti teman gue ini si B ini sampai ke yang rangkah pos 5 nantilah seperti itu. Oke, simpan dulu ceritanya Bang. Sebelum Bang Putra menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Putra. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan kisi-kisi dari ceritanya Bang Putra, dan sekarang kita akan mendengarkan kelanjutan cerita atau keutuhan cerita dari Bang Putra ini.
Oke, udah siap Bang ya? Siap Bang Ale. Silahkan Bang Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat jejak backpacker, gue Putra. Gue pengen sharing satu cerita ya, satu kisah yang terjadi 2021 Bang Ale ya. Oke. Di Gunung Slamet. Jadi gue punya temen 3 nih. Satu saat ada keinginan buat naik gunung gitu, ada panggilan kayak ada panggilan jiwa gitu Bang Ale. Oke. Dan jiwa, terus gue kontak 3 teman gue ini, sebut saja si A, B sama C ya. Nah, si A ini dia dari Jawa Tengah, dari Semarang. Nah, sedangkan si B dan C ini dari Surabaya. Kita janji kumpul di Terminal Bulu Pitu, Purwokerto Bang Ale. Terminal Bulu Pitu. Gue dari arah barat Jakarta, berangkat sore sekitar 3:30. Sampai di Bulu Pitu itu sekitar 10:30 malam. 10:30. Nah, temen gue yang dari Surabaya udah sampai tuh jam 9 Bang Ale, di Terminal Bulu Pitu kan. Nah, gue yang paling akhir datang jam 10:30. Setelah sampai kita ngobrol sejenak gitu kan, habis bincang-bincang sambil matangin planning nih buat nge-trek ke Slamet kan. Nah, akhirnya di terminal itu jam 11 lebih kurang ya, kita cari charteran mobil tuh Bang Ale, buat langsung ke Bambangan. Jadi sebelum kita naik kan kita rapat nih di grup PA ya, mau naik mana nih, Guci, Kaliwadas, apa Dipa Jaya gitu kan. Cuma kata teman gue yang di Surabaya, Bambangan aja karena lebih cepat kan jalurnya, lebih kurang 9 sampai 10 jam. Oke lah, pertimbangan pertama itu, dan pertimbangan kedua jalurnya mudah dijangkau, base campnya lah Bang Ale ya, mudah dijangkau. Akhirnya jam 11 malam itu kita nyari charteran mobil, dapat itu langsung menuju ke Bambangan. Nah, sampai ke base camp Bambangan lebih kurang jam 1:15 atau 1:30 lah Bang Ale ya. 1:30 kita sampai. Waktu kita sampai itu cuma ada satu rombongan pendaki. Jadi rombongan kita sama satu rombongan lagi di situ. Rencana kita mau nge-trek itu besok pagi jam 8 lah lebih kurang. Kita sampai 1:30 itu istirahat kan di situ kan. Nah, cuma ketika istirahat itu malamnya tuh gue mimpi Bang Ale. Ini gue ya. Ini gue mimpi. Gue lihat di satu pohon, gue mimpi gue ada di satu pohon. Itu ada sosok nenek-nenek rambut panjang, terus pakai tongkat gitu Bang. Mirip sosok kayak nenek lampir lah, lebih kurang seperti itu penggambarannya kan. Gue mimpi situ, gue bangun jam 3 di situ kan, jam 3 pagi gitu. Gue pikir cuma mimpi biasa kan, terus gue minum, terus gue lanjut tidur lagi. Nah, setelah jam 3 itu gue mimpi lagi, dan mimpi gue sama ketika mimpi gue pertama. Sama persis, nenek-nenek bawa tongkat, pakai tongkat itu ngomong, ojo munggah, lek wani munggah tanggungan dewe, dalam bahasa Jawa lah. Kan gue ngerti lah ya, gue ngerti bahasa Jawa walaupun gue gak paham banget. Lebih kurang gini, jangan naik, kalau naik tanggung sendiri akibatnya gitu kan. Gue pikir mimpi lah. Akhirnya kita bangun jam 5 pagi lah gitu. Jam 5 pagi kita bangun, ada yang sholat, ada yang checking ulang kan, ada yang beres-beres dan lainnya gitu kan, sampai jam 7 lah ya. Karena si Maksi itu di pos buka jam 7 ya Bang Ale ya. Jam 7 pagi kan. Kita sarapan di situ, sama gue bilang sama temen kalau mau ke toilet deh gitu kan, mau buang air kecil atau buang air besar silahkan, jangan sampai di atas bermasalah nantinya kan gitu kan. Teman gue yang si B ini, nggak apa-apa, gampang. Nah, sedangkan yang lainnya kan ke toilet lah, istilahnya seperti itu. Setelah dari situ kita sarapan jam 7 ya, jam 7 itu sampai jam 7:30. Nah, akhirnya jam 8 kita start dari Bambangan itu jam 8 ya. Jam 8 kita start, kita bagian ulang selesai. Kita atur nih leader siapa, sweeper siapa, dan kebetulan gue kebagian sweeper belakang gitu kan, karena teman-teman gue ini paham gue yang paling peka di situ kan, yang pernah naik paling peka di situ. Leader itu si C, teman gue si C di depan, terus urutannya si A dan si B kan, C, A, B, terus gue itu Bang Ale. Kita naik lewat Bambangan tuh, ketika keluar Gapura Bambangan itu kan banyak tukang ojek tuh ya. Cuma kita nggak naik ojek itu, jalan terus sampai ke pos Bayangan 1. Nah, kalau di
selamat itu pos 1 itu Gembirung itu tandanya menurut basecamp itu ada lapangan. Nanti setelah kita lewat lapangan, kita akan ketemu pos 1. Cuma memang ketika di basecamp briefing singkat dari ranger di sana, aturan-aturan lah, rule-nya di selamat itu bagaimana. Satu, sumber air cuma ada di pos 5, jadi kita harus manajemen air sehemat mungkin di situ Bang Ale. Sumbernya di pos 5. Lalu ada satu pantangan itu Bang Ale. Ranger bilang kalau bisa di pos 4 jangan sampai maghrib Bang Ale. Jangan sampai maghrib di situ. Jangan sampai maghrib dan jangan ngecamp di sana, karena yang rekomen untuk ngecamp itu di pos 5 dan pos 7 ya. Pos 5 dan pos 7. Akhirnya setelah itu kita naik tuh lebih kurang 1 jam 50 menitan, hampir 2 jam, karena kita memang santai lah, nge-trek santai, tapi kita punya target. Minimal kita ngecamp tuh di pos 5 tuh, di Samyang Rangkah gitu kan. Kita naik ke atas, si C ini, si leader ini, dia paling depan, karena dia yang pernah naik ke selamat duluan ya, pernah naik ke selamat, sedangkan yang lain tuh baru gitu kan. Dia naik ke depan terus nggak lama setelah naik ini si B ini teman gue ini kepingin pipis kepingin pipis, akhirnya dia melipir lah ke sebelah jalur ke satu pohon. Kita nunggu dia selesai pipis itu dia balik. Cuma waktu dia balik gue ngeliat mukanya tuh beda Bang. Ya, kayak gimana sih, kayak orang kurang darah mukanya gitu loh Bang. Nah tadinya kan merah, kalau kita darah ini kan merah nih ya. Ini nggak pucet banget. Gue bilang kenapa gitu kan. Nggak apa-apa, dia nggak bilang ngomong nggak apa-apa, terus dia jalan karena posisi si B ini di depan gue, jadi gue tahu pergerakan dia ke atas kan. Nah tapi kok gue lihat pergerakannya kok lambat gitu Bang, jalannya pelan. Dia bilang pundak gue berat gitu kan. Kenapa? Carrier-nya berat, tukeran gini. Padahal dia cuma bawa perlengkapan nggak banyak, cuma nesting segala macam, cuma enteng gitu. Yang lain kan ada yang bawa tenda segala macam gitu. Cuma dia bilang pundak gue berat gitu Bang. Mungkin pikiran kita mungkin capek perjalanan semalam nih. Ini pikiran positif kita. Oh ya mungkin capek semalam. Ya udah mau istirahat apa enggak? Nggak apa-apa lah. Kita belum pos 1 kan, baru naik ke pos 1 gitu kan. Akhirnya setelah itu sampai di pos 1 itu ada shelter ya Bang Ali ya. Ada bangunan kayak shelter gitu. Pondok Gembirung namanya pos 1-nya. Pondok Gembirung. Kita istirahat sebentar, minum. Istirahat lebih kurang 15-20 menit lah. Setelah 15-20 menit kita lanjut jalan lagi. Cuma si B teman gue ini muka pucetnya tuh nggak hilang Bang Ali. Nggak hilang. Jadi kayak orang sakit tapi nggak sakit gitu kan. Pucet banget. Nggak apa-apa. Akhirnya gue nanya lagi kan, nggak apa-apa, nggak aman. Oke kan, kita naik lagi ke atas. Pos 2, terus kita menyusuri sampai pos 2. Karena kalau di Selamat itu trek paling jauh tuh pos Bamba jalur basecamp ke pos 1 tuh paling jauh, sekitar 2 jam. Nah dari pos 1 kita naik ke pos 2. Di tengah perjalanan di pos 2 dia berhenti lagi Bang Ale. Kaki gua sakit kata dia gitu, sebelah kiri ini kan. Kenapa gitu kan? Nggak enak aja rasanya gitu. Yang teman gue si B ini. Akhirnya kita terpaksa harus istirahat lagi tuh. Padahal baru di pos 1 kita istirahat kan. Pos 1 kita istirahat, terus di perjalanan dia bilang seperti itu. Akhirnya oke lah kita istirahat. Karena di gunung itu kan kita nggak boleh ego ya. Solidaritas nomor 1 di situ kan. Kalau teman ada apa-apa ya tunggulah sampai teman itu baik. Akhirnya kita istirahat situ 10 menit 15 menit. Aman nggak? Yuk jalan-jalan akhirnya. Dia jalan tuh selalu hampir ketinggal gitu. Jadi pelan, gue sampai ngedahuluin dia berapa kali, gue mundur lagi. Gue ngedahuluin dia mundur lagi. Karena gue jaga biar dia nggak sampai belakang gitu kan. Nggak sampai belakang, jarak lebih kurang 300 meter, berhenti lagi Bang Ale. Gue sakit lagi gitu kan. Kenapa? Cuman kalau kita lihat ini membiru ya Bang Ale. Di puncak ininya tuh membiru. Kemudian apa, menginjak sesuatu kah atau apa gitu kan. Dia bilang enggak ada apa-apa gitu kan. Nah pada akhirnya istirahat lagi 10 menit lagi. Itu mukanya tuh nggak enak banget dilihat Bang. Kayak orang sakit tapi nggak sakit gitu kan. Pucat banget kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu kita coba jalan lagi di pos kedua di Walang, Pondok Walang. Di pos 2 itu
kita istirahat sebentar. Itu kan pos 2 ada pohon yang dipasangi tulisan pos 2 gitu kan. Kita duduk di situ sebentar, kita duduk. Dia kok kayak orang apa ya, nggak semangat gitu, lesu, letih gitu kan. Ini padahal baru pos 2 bang, belum sampai pos 1 gitu kan. Akhirnya dia bilang, bisa istirahat dulu nggak di sini? Oke, kita istirahat di situ. Nah di situ pandangan dia menuju ke satu pohon kayak kosong gitu bang Ale, kosong gitu. Jadi dia bersandar di satu pohon, pandangannya menatap ke satu pohon kosong seperti itu. Teman-teman gue bisik-bisik, gimana, aman nggak si B ini gitu kan. Gue pikir, emang sebelumnya gue lihat ketika dia kakinya sakit itu ada satu sosok megang kaki dia. Jadi ketika dia jalan, sosok itu keseret gitu loh bang. Oh. Jadi kita jalan ini megangin sosok ini perempuan itu, dia keseret-seret begitu. Cuma gue diam di situ kan, gue pikir kalau gue ngomong nanti malah bikin down mental temen-temen gue yang lain kan. Di situ akhirnya waktu dia bilang karirnya dia berat, itu ada anak kecil kiri kanan duduk di sini, menghadap ke belakang. Jadi menghadap ke gue persis. Dia kan depan, ini anak kecilnya duduk di sini. Laki-laki kecil sekitar 4 tahunan lah. Itu ngeliat ke gue. Cuma gue bilang, udahlah. Gue jalan terus. Gue mantau si B ini. Gue mantau si B ini. Karena yang paling ngedrop selama pendakian, baru awal pendakian itu dia gitu bang. Sampai akhirnya nanti akan jelas di pos 5 kenapa dia seperti itu gitu kan. Kita jalan akhirnya sampai ke pos 3 Pondok Cemara gitu kan. Kita sampai ke Pondok Cemara itu jam setengah satu siang. Kita istirahat, kita sholat. Gue bilang jamak deh, zuhur sama asar kita jamak, jadi memperingkas ini kan. Jadi nanti asar kita nggak usah sholat, udah di jamak kusur gitu kan. Akhirnya kita jamak, kita sholat. Si B ini nggak sholat bang. Oh gitu. Badan gue nggak enak katanya. Ya udah, dia istirahat dulu aja gitu kan di pos 3. Setelah kita jamak, gue lihat si B ini pandangan ini masih kosong gitu bang. Masih kosong, masih natap sesuatu yang dia ingat apa sih gitu loh. Itu kosong sama sekali seperti itu. Nah akhirnya setelah kita selesai sholat, gue nanya lagi sama si B, aman nggak mau naik lagi atau lo mau nambah istirahat gitu kan. Aman, pelan-pelan. Oke, akhirnya kita naik lagi. Cuma kan memang di base camp tuh diwanti-wanti sama pihak ranger, pos 4 kalau bisa jangan maghrib bang. Pos 4 jangan maghrib, terus kalau bisa jangan ngecamp di situ kalau bisa gitu kan. Karena memang tempatnya boleh dibilang banyak cerita-cerita pendaki, banyak sekali di situ yang alami cerita hal seperti itu. Jadi, pos 3 jam 1 lebih kita jalan tuh ke pos 4, dia pun jalannya masih terseok-seok gitu. Berapa kilometer dia berhenti, berapa ratus meter dia berhenti. Dan itu ketika dia jalan tuh dia nggak tenang. Jadi ngeliat tuh nggak ke jalur bang, dia ngeliat ke kiri kanan gitu kan. Kiri kanan nggak tenang gitu. Gue tanya gitu kan, kenapa gitu kan. Itu dia nggak ngomong apa, dia bilang itu gitu. Dia nggak ngomong itu apa sosok itu, kiri kanan. Kalau di pos 3 itu kan banyak kayak lutung ya, monyet-monyet bergelantungan itu kan di pohon-pohon itu. Itu aja nggak ngomong itu apa. Pucat banget tuh muka, kayak nggak ada merah-merahnya sama sekali lah muka itu. Akhirnya sebelum berangkat lagi kan kita rapat kecil dulu nih. Ini gimana? Kita jangan sampai maghrib di Samarantu gitu kan. Sama kenapa? Kalau Samarantu karena banyak mitos satu. Yang kedua, ranger udah wanti-wanti itu bang, jangan di Samarantu gitu, menghindari gitu. Tapi kondisi teman kita si B ini nggak mungkin kita gerak cepat gitu loh ya. Jadi ya otomatis terseok-seok agak lambat situ sama si B ini. Akhirnya ketika jam setengah empat atau setengah 4 lebih sedikit ya, kita mau sampai ke Samarantu, si B ini tiba-tiba jatuh gitu. Jadi jalan nggak lama tiba-tiba jatuh, posisi duduk, tangannya megang tanah, mata ke atas gitu bang. Itu udah putih semua nih, kayak gini bang, putih semua. Nah itu kan kaget lah, karena dia depan gue kan si B nih, gue di belakang kan sweeper.
Nah, yang teman gua dua ini langsung berhenti sejenak, ngeliat si B ini langsung datang gitu kan, ngerubungin kan, megang. Kenapa? Dia nggak jawab, cuma mata putih gini semua bang, ini gini, gitu. Nggak mungkin lah, ini kita belum ke pos 8, hipo nggak mungkin juga di situ kan, bang, belum terlalu tinggi kan, gitu kan. Dan gejala hipo nggak seperti itu, gitu. Nah, gua kan situ peka ya. Emang yang gua lihat tuh, ketika dia ke atas, itu di belakang dia tuh ada sosok yang gue lihat di mimpi bang, nenek-nenek itu rambutnya panjang, ini nyekik leher dia dari belakang atas. Jadi lidah dia, mulutnya terbuka, nganga itu sama putih. Ini yang gue lihat, karena gue persis di belakang dia, nenek-nenek itu bang, nenek-nenek itu nyekik gini. Sampai akhirnya yang kita lihat secara mata fisik dia begini bang, ke atas sambil tangannya ke bawah tanah gitu kan. Yang gue lihat secara metafisik itu sosok nenek itu nyekik leher dia ke atas begini, seperti itu kan. Akhirnya di situ gue minta air sama si A kan, air dong. Gue baca doa di situ di air itu. Gue coba minumin, disembur bang. Gue coba minumin, disembur sama dia kan. Kayak nggak mau nelen tuh air bang. Akhirnya air itu gue siramkan ke tangan, gue basuhkan ke muka dia. Langsung dia jatuh pingsan di situ. Dia pingsan selama lebih kurang 15 menit lebih kurang. Kita tuh lama tuh mau menuju pos 4 tuh, kita tuh udah ketar-ketir, ini maghrib jangan, karena udah setengah 4 lewat kan. Cuman gue bilang yang si C depan ini gimana gitu loh. Jangan sampai kita maghrib atau bermalam di Samarantu gitu kan. Karena ngelihat posisi si B ini kita juga nggak tega gitu kan. Akhirnya kita rembukan. Ya udah deh, kita tunggu sampai dia baik kan, sampai dia aman gitu kan. Akhirnya 15 menit kemudian dia siuman. Kita tanya dong, kenapa, lu kerasain apa gitu kan. Dia cuma bilang lehernya panas bang, panas sama pundaknya berat. Memang setelah dia siuman sadar, ini nih ada bekas biru seperti tangan gini bang. Ini biru di sini, di dua ini biru itu ada. Nah di situ menuju ke pos 4 itu, cuma dia bilang ini biru apa karena ketekan jaket carrier ke belakang? Enggak juga sih kan, gue bilang kan nggak mungkin kan. Carrier dia tuh enteng bang, isinya tuh nggak banyak loh kan, kok berat gitu kan. Memang sosok anak kecil ini tuh mulai ikut sejak dari pos 2 tuh bang. Pos 2. Nah ketika dia siuman, gue nanya lagi kan, kuat nggak ke atas? Apa kita mau di pos 3 sementara gitu kan? Daripada di pos 4 kita maksa bermalam di pos 4 gitu kan? Kuat nggak apa-apa. Akhirnya si depannya ini, si A ini, dia ngasih tracking pole ke si B ini. Jadi pegangan. Si B ini suruh megang tracking pole ujung, dia bawa gini. Jadi barengan gitu bang. Lu ini pegang nih, biar dia bisa jalan gitu kan? Akhirnya setelah dia jalan pelan, kita tuh lambat buat pergerakan bang. Kita tuh udah ketar-ketir nih, jangan sampai Samarantu maghrib gitu kan. Nah akhirnya setelah sampai itu kita di pos 4 tuh jam 5 kurang kan. Jam 5 kurang dia bilang, gue istirahat boleh nggak? Jangan di sini deh, agak naikkan sedikit, gue bilang ke atas. Gue nggak kuat gitu kan. Istirahat sebentar ya 10 menit. Kita jangan kalau bisa agak naik lagi. Cuma karena emang bener-bener di posisi nggak kuat, keringet dingin tuh. Ini udah keringet dingin tuh bang. Akhirnya ya udah mau nggak mau kan. Di Samarantu bang bilang jangan lama-lama deh, ayo kita jalan. Nah ketika di Samarantu itu istirahat 10 menit, ini telinga gue tuh nangkep suara kayak bising berdenging kenceng banget bang. Di sebelah kanan gue, tapi gue cari sumber suara tuh nggak ada gitu, kosong gitu. Nah ketika kita istirahat tuh, kita di pos 4 tuh ada padepan sama 2 pohon besar tuh bang ya, kayak gerbang gitu. Itu getar tuh badan dia nih, si B ini tuh getar lagi gitu. Tapi kita cek badan semua dia nggak dingin gitu, nggak hipo, nggak apa-apa gitu kan. Cuma bergetar kayak orang kedinginan, tapi nggak dingin gitu. Nah akhirnya setelah itu si B ini kita nanya, gimana, aman nggak? Mau naik lagi aman nggak? Aman deh, bismillah akhirnya kan. Jadi pelan-pelan lagi setelah istirahat itu kita naik lagi. Ketika kita ngelewatin 2 pohon ini, kayak ngerasa apa sih bang? Pindah dimensi gitu, tau gimana sih? Tiba-tiba suara tuh nggak ada sama sekali bang. Hening total kayak gitu. Cep,
sepi mah jam ketika kita masuk ke pos 5. Padahal memang kalau vegetasi mulai naik pos 2 udah agak rapat ya vegetasi itu kan. Tapi nggak serapat ketika di pos 5 itu kan. Di pos 4 Samaran tuh. Kita masuk ke lewatin 2 pohon itu tuh kayak ngerasa beda ya. Sebelum masuk tuh masih ada suara-suara alam gitu. Bang, ketika masuk tuh kayak lu masuk ke satu ruang sepi, terkunci, rapat, nggak ada apa-apa. Hening, sepi. Dan ini bulu kuduk udah merinding semua kan. Nah di situ gue ngeliat di balik-balik pohon itu tuh ada sosok yang ngintip. Cuma gue bilang memang ini tempat mereka. Ya gue nggak masalahkan itu. Cuma jangan sampai ini ganggu perjalanan kita ke atas gitu kan. Akhirnya setelah itu kita pelan-pelan naik dia sambil gue dorong pelan-pelan biar dia bisa jalan pelan. Kita paksain tuh biar nggak bermalam di Samaran tuh. Kita akhirnya sampai di pos 5 tuh jam 6 kurang 10 atau kurang 5 menit. Akhirnya tiba situ. Nah, memang kondisinya bener-bener drop. Kita nggak maksa, udah kita ngecamp di pos 5 gitu kan. Memang rekomendasi dari pihak base camp kalau mau ngecamp, rekomendasi itu ada 2 tempat, yaitu pos 5 dan pos 7. Di pos 5 ini ada satu sumber mata air. Gue pikir oh ya udahlah ini ada sumber mata air, kita ngecamp. Akhirnya kita bangun tenda tuh 2, karena kita kapasitas 2 orang. Satu tenda gue buat 2 tenda. Mulut tendanya itu ada padapan gini bang. Dan atasnya itu kita pasang flysheet biar mengurangi angin yang masuk ke tenda gitu kan. Nah dia istirahat setelah tenda itu jadi, dia istirahat dengan kondisi masih menggigil bang. Ini matanya semua putih semua, nggak ada hitam-hitamnya sama sekali, putih semua. Tapi ditanya masih agak jawab, si B ini kan ditepuk-tepuk namanya, gitu kan, bergumam lah, berdengung seperti itu. Nah akhirnya setelah itu kita selimutin dia. Nah, kita pakaiin SB itu, kita dekap dia, kita buatin minuman hangat. Nah, itu setelah maghrib. Rencana memang kita mau masak itu setelah Isya ya. Cuma setelah maghrib, gue pikir memang dari awal pagi kan kita belum makan tuh di pos 3 setengah 1 kita belum makan tuh bang. Akhirnya kita masak tuh jam habis maghrib itu di pos 5. Kita masak di situ. Nah, ketika kita ngeluarin nesting, kita masak di situ. Si B ini temen gua ini teriak-teriak gitu bang, kayak apa sih dia mau ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu bang, tercekat lehernya. Gitu kan. Akhirnya kita masuk ke tenda gitu kan, kita ngeliat, kita bangun, kita tepuk-tepuk pipinya biar sadar. Dia masih seperti itu juga, kayak tercekat, dia mau ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya gue diam sebentar, gue coba ngeliat kenapa dari segi pandang yang berbeda ya secara metafisik. Sosok yang tadi itu ternyata ada di samping dia loh. Nenek-nenek itu dengan kondisi tangan masih mencekik dia di sini. Dia kayak mau ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu kan. Di situ akhirnya gue coba buka komunikasi sama sosok ini. Kenapa sih harus sampai, maksudnya sampai neror kita tuh seperti ini, ganggu kita seperti ini? Dia nggak jawab, cuma dia bilang si B ini ada salah. Ya apa salahnya si B? Akhirnya di pos 5 ini di tenda itu terbuka loh bang. Ternyata di pos 1 ketika dia buang air kecil tadi, ada satu ranting di satu pohon, dia injak itu bang, ranting itu. Nah menurut si sosok ini sedang istirahat di situ bang, di pohon itu di bawah. Dan kakinya temen gue ini nginjak tangannya dia. Akhirnya dia marah. Nah gue pikir kami nggak bisa lihat kamu gitu kan ya, kami nggak tahu kalau itu ada sosok mereka gitu bang. Sosok ini masih marah. Saya nggak mau tahu, pokoknya dia salah gitu. Oke, kalau memang dia salah, gue wakilin dia buat minta maaf. Tetep nggak berhenti juga bang. Itu jam 6:30 lah, 6:30 dia agak membaik. Kita baca surat-surat yang kita bisa. Ketika kita baca itu dia agak menjauh itu. Dan ketika agak menjauh dia, kondisi B ini agak baikan. Nah akhirnya setelah dia agak baikan, kita kembali masak itu. Kita masak, dan ketika kita kasih teh hangat dia udah agak baikan. Kita makan, dia mau tuh bang, makan cuma nggak banyak di situ kan. Nah ketika makan itu, muntah. 3 suap dia makan tuh langsung muntah bang. Kan kita bawa dia keluar tenda kan, biar nggak di dalam tenda. 3 suap makan dia muntah. Cairan kuning, padahal kita makan tuh nasi sama lauk pok, tapi keluar cairan kuning bang. Kuning, baunya luar biasa pekat ya, bau banget situ.
Gue pikir apa nih, asam lambung atau apa, sedangkan kita naik tuh nggak kosongan juga kan perut kan gitu kan. Nah, akhirnya makannya muntah, kita minumin lagi teh manis panas tuh bang, kita buatin teh manis panas. Dia udah agak baikan lagi ketika minum teh manis panas, cuma karena perut dia mungkin baru makan 3 suap tuh udah muntah, mungkin belum terisi total ya. Akhirnya kita tawarin lagi, dia nggak mau, roti nggak mau, camilan dia nggak mau. Nah setelah itu habis isya jam 7:30, dia istirahat si B. Gue sama yang teman gue 2 orang ini di luar gitu sambil ngopi, gue ngobrol. Ini si B ini gimana? Apa kita mau lanjut naik? Apa kita mau turun? Gitu kan, ngeliat kondisi si B kayak gini. Nah saat gue ngobrol kayak gitu, si B ini teriak bang, gitu kan. Kayak orang kecil-kecil aja teriak kayak gitu. Kita otomatis masuk ke tenda, kita lihat. Nah di pos 5-nya cuma ada satu tenda lain, jadi kita berdua sama satu tenda lain gitu. Agak jauh dia, tenda pendaki yang lain. Teriak, kita masuk. Kondisi si B ini, dia megangin lehernya begini bang. Nah secara secara fisik nyata memang nggak ada apa-apa, tapi secara metafisik karena gue bisa ngeliat itu ada satu tangan yang mencekik, dan si B ini nyoba megang tangan tuh biar nggak cekik dia. Dia posisi duduk begini, terus begini bang, tangannya tuh megang kayak gini. Dan pas gue lihat sosok yang megang itu sama sosok nenek itu bang, mata tuh merah. Akhirnya di situ gue agak sedikit emosi juga ya. Apa sih sampai ganggu teman seperti ini? Kalau memang masalahnya cuma karena hal itu, gue ngakinin temen gue minta maaf sama dia, sama sosok itu ya. Tapi soalnya tetap nggak dia mau si B tanggung jawab seperti apa, gue bilang. Dia minta si B, gue bilang enak aja juga. Sampai akhirnya gue emosi sekali, gue baca surat. Cuma anehnya ketika gue baca surat apapun, dia cuma menjauh sebentar, gue berhenti baca, dia dekat lagi. Ketika gue baca lagi, dia menjauh, gue berhenti baca, dia dekat lagi. Akhirnya sama teman gue yang lain, gue bilang, ini gimana nih? Nah, kita mau cek apa gitu kan? Mau naik atau mau turun gitu kan? Gue pikir ini udah di pertengahan, di pos 5 tuh bang. Dan memang akhirnya gue emosi juga di situ kan sama sosok ini gitu. Sampai akhirnya ada satu ucapan gue yang terlontar, kondisi gue marah sekali, gue bilang, keluar kamu makhluk rendahan gitu kan. Gue marah, gue ngepalin tangan di situ. Gue ngerasa gue punya satu titipan hodam dari luhur gue. Sosoknya satu macan putih sebesar kerbau. Ketika gue marah, kontak hodam gue yang di rumah gitu kan. Karena di rumah itu gue punya satu kujang dari almarhum ya, kakek. Memang itu turun temurun, dan sosok harimau putih ini ada di kujang itu. Ketika gue marah, gue ngepalin tangan, kontak sama sosok ini bang, sosok ini. Akhirnya datanglah sosok ini, dan itulah masalah baru dimulai di situ. Karena ada sosok lain masuk ke situ, penghuni yang ada di situ semua keluar bang. Semua keluar gitu. Dan satu saat gue ngelihat ketika selesai ini, gue ngerasain ada satu suara geraman dari luar tenda itu. Begitu, gede banget suara tuh bang, geraman kayak gitu. Nah ketika sosok harimau putih itu datang, nenek ini pergi bang, nyingkir gitu kan, karena mungkin sosok ini ditakuti lah seperti itu. Nah tapi justru kedatangan harimau putih ini jadi masalah baru di situ bang, karena penghuni yang penguasa situ lah katakanlah, itu ngerasa teritorialnya mereka itu terganggu dengan sosok kehadiran ini. Dipikirnya gue bawa ini, gue mau nantang mereka gitu. Akhirnya lu percaya nggak percaya, setelah itu tuh tenda kita kan hening ya, itu atas tuh kekoyak-koyak gitu, kayak kena angin, tapi nggak kena angin, koyak gitu kan. Wah nggak beres, gue bilang koyak. Tapi terus kayak model dilempar batu, truk, tapi dilihat ke depan nggak ada apa-apa, kosong sama sekali gitu. Nah akhirnya tadinya kita mau tidur tuh satu tenda 2 orang, karena teman gue ngeliat kayak gitu, udah kita tenda berempat aja gitu. Tendanya kosong. Akhirnya kita isi yang kosong itu sama carrier segala macam, kita pindahin ke sana. Yang tenda satu kita isi 4 orang, dempet-dempetan ya gue bilang. Itu jam 8 atau lebih sedikit lah situ. Nah ketika itu si B ini, teman gue ini, dia kan udah membaik karena sosok nenek itu udah nggak ada. Nah ketika itu suara geramnya itu kan gue keluar tuh, gue ngeliat ada satu pohon, suara dari satu sosok pohon itu bang,
grung gitu, suara menggeram tapi bukan geraman binatang ya bang, ya. Geraman kayak orang gitu kan. Gue lihat sosoknya sampai satu pohon itu ada, gue lihat sosok bulu, gue pikir itu pohon karena tinggi, ternyata itu kaki dengan bulu yang banyak hitam lebat kayak gorila bang. Dan ketika gue samper ke sana, gue berdiri, gue tuh hanya sepertinya dia. Pas gue ngeliat ke atas begini, baru kelihatan sosok di situ bang. Sosok menyerupai genderuwo dengan mahkota emas di sini dan ada satu batu warna merah di telinganya bang. Dia tuh mata natap tajam ke gue karena gue bawa sosok harimau ini. Karena dikiranya dia, gue bawa ini gue nantang situ bang. Padahal gue nggak menantang sama sekali. Itu pun otomatis karena dia merasa gue terganggu, otomatis dia hadir gitu kan. Karena memang dia menjaga gue gitu. Nah, ketika dia mata nyala nyorot merah gitu, teman gue yang dua orang tuh tenda jagain si B ini kan, gue dong keluar. Nah, ketika mata merah gini, ini harimau ini langsung lompat ke depan gue menghadang sosok ini. Gue mundur, dia lompat situ bang. Dikiranya mungkin pikirannya sosok ini ya, gue bawa sosok kayak gini tuh gue mau atau gue menantang siapapun itu enggak gitu, sosok apapun enggak. Karena kehadiran harimau putih ini pun karena gue merasa terganggu, terganggu, akhirnya dia datang. Nah ketika dia datang, sosok ini marah dengan mengeluarkan suara, tangannya udah siap gini ya, dua sosok itu dengan tinggi lebih kurang 6 meter. Karena gue tuh cuma sebetisnya dia, gue berdiri, gue sebetisnya dia. Awalnya gue kira itu pohon. Tapi setelah gue lihat ke atas, itu sosok menyerupai genderuwo gitu bang. Mata merah, ini ada batu merah delima, ada kalung emas dengan tangan seperti ini. Kayak gimana sih? Dia begini, ini gue kecil segini ya, siap mau menerkam kayak gitu. Ketika dia posisi seperti ini, harimau gue itu, harimau putih, dia ngelompat ke depan gue, menghadang sosok ini gitu bang. Nah akhirnya secara metafisik harimau putih dan sosok ini fight lah, secara metafisik fight. Dan secara nyata gue ngerasain angin yang begitu kenceng di area gue gitu, gue berdiri ini, angin tuh kenceng banget. Secara metafisik dua sosok ini ya fight ya secara metafisik. Tapi yang secara nyata gue rasain itu angin bang, angin kenceng banget di situ. Nah akhirnya setelah itu sosok genderuwo ini menghilang nggak lama setelah fight sama harimau putih ini. Setelah itu angin reda, gue balik ke tenda. Si B ini gue lihat udah agak enakan kan. Nah akhirnya setelah agak enakan itu jam 10 si B ini tidur, kita masih ngobrol nih, gue sama dua orang lagi, ini gimana, mau summit apa enggak, ingat si B kayak gini kan. Akhirnya kata teman gue, lihat besok gitu kan, gimana si B ini, kalau memang pagi si B ini nggak baik kan, kita turun, kita nggak di summit. Akhirnya rencana tuh kita summit itu jam 1 pagi. Nah ketika jam 10 itu kita nyoba musim untuk istirahat, baru mau merem tuh bang, tenda itu goyang-goyang lagi. Goyang. Dan itu lu tahu nesting yang kita bekas masak itu belum kita bersihin kan, masih di luar, itu klomprang bunyi gitu, kayak dilempar. Tapi nggak, pas gue buka resleting tenda nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Gue masuk lagi, gue nutup lagi, gue coba merem gitu, baru mau merem ini atas itu tuh kayak ada yang nutupin. Padahal kan di tenda kita pasang lampu kecil tuh, itu atas kayak nutupin, gelap banget gitu. Ada satu sosok gelap yang nutupin itu. Dan ketika gue buka lagi tuh nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya gue bilang sama teman gue yang lain, yuk kita baca yang mereka bisa gitu kan. Nah, ketika gue nutup tenda itu lagi, si B ini bang kembali kayak gitu lagi, teriak lagi. Tercekat, tapi kalau yang gue lihat secara metafisik itu nggak ada yang ganggu dia gitu bang, nggak ada yang seperti tadi kan sosok nenek ya, ini nggak ada. Ketika gue lihat tuh nggak ada sama sekali. Nah tapi si B ini tangannya udah mulai membiru nih bang, mulai dari ini tangan biru seperti nggak ada aliran darah, ini biru semua sampai kaki biru. Kita udah coba nutupin dia pakai SB, kita double segala macam, tetap biru. Dan ini tangannya nggak kebuka, ngegem gini bang, nggak kebuka. Kita coba lepas gini, nggak bisa, keras banget kayak gitu.
Nah setelah itu di atas kan ada satu kayak sosok bayangan yang nutupin tenda tuh. Gue lihat keluar, di atas itu tuh ada tangan sosok yang tadi, yang menyerupai genderuwo tadi. Itu di atas gini bang, jadi kayak mau begini tapi belum gitu loh, jadi masih di atas gini. Nah yang lihat, yang keluar cuma gua, karena yang dua ini jaga temen, yang dua ini boleh dibilang nggak penakut juga, temen gue nggak penakut sih kan. Yang dua agak penakut. Ketika di itu gua keluar, itu ada satu sosok tangan tuh udah siap menghantam tenda gitu. Tinggi 6 meter, lu bayangin tangannya seberapa? Tinggi 6 meter, lu bayangin tangan seberapa itu? Tenda kita tuh nggak ada ininya. Akhirnya setelah itu, gue masuk lagi, gue bilang sama teman gue, baca deh apa yang kita bisa, kita baca sholawat, kita baca ayat yang kita bisa. Gitu. Akhirnya si B ini tidur, kita nggak tidur. Gue bilang sama yang lain, kita begadang yuk, jangan sampai si B ini kenapa-kenapa lagi kan. Nah akhirnya setelah itu, nggak lama tuh, kita duduk gini di mulut tenda itu tuh dengar suara krosek lagi tuh bang. Pas krosek lagi, gue buka resleting tenda, itu gue ngeliat mata bang, mata besar merah gede banget. Sosok yang tadi itu, yang menyerupai genderuwo tadi, itu matanya dong di mulut tenda. Bayangin sebesar itu tuh, semulut tenda tuh mata gitu dong merah bang. Gue lompat, gue tutup, gue balik badan. Gue nggak ngeliat itu kan. Temen gue nanya ada apa? Nggak apa-apa gue bilang. Kalau gue bilang malah tambah heboh, nanti malah mereka tambah down kan situ kan. Tambah tadi temen gue pasti tahu ini pasti ada apa-apa, nggak mungkin nggak ada apa-apa kan. Karena temen gue juga ngerasain tuh suasana nggak enak banget. Angin yang tadinya nggak ada tiba-tiba besar di situ kan. Besar. Nah terus memang kita sengaja rencana nggak tidur ya, karena si B ini kan masih dalam posisi kurang baik gitu. Nah, kita nggak tidur, duduk, tapi tetap kita ketiduran juga akhirnya bang. Ketiduran juga, nggak lama bunyi suara kremprang lagi. Suara nesting tuh. Gue keluar lagi, nggak ada apa-apa. Tapi pas gue balik badan, di atas tenda kita tuh udah, sosok itu udah diri bang. Ini tenda kita ini, di belakang itu juga udah diri segini bang. Pas gue balik kanan, langsung berhadapan sama ini, sosok ini. Gue kaget, gue langsung masuk, gue tutup tenda, gue diam di dalam. Tapi pas kita diem, tenda tuh digoyang-goyang bisa mati. Sampai akhirnya, gue kan tenda kan kapasitas 2, tapi dipaksa 4 sih, lipat-lipatan gini kan. Kaki gue agak keluar tenda kan, karena sempit gitu kan. Keluar tenda, kaki gue tuh ditarik. Gue sampai ketarik tapi nggak sampai keluar gitu, cuma ketarik sekitar berapa senti lah. Itu ada yang narik kakinya. Pas gue buka lagi, sosok itu lagi, sosok hitam, merah, mata, bayangin mata nyala gitu kan, merah gitu. Natapnya, gue coba mau buka komunikasi sama dia, kenapa seperti itu. Akhirnya setelah itu gue masuk, gue coba buka komunikasi sama sosok itu, dia tuh marah gini, karena dia ngerasa ada satu sosok lain yang datang kayak gini, ada orang asing datang ke rumah dia gitu loh bang, tiba-tiba tanpa pemberitahuan, marah dong pemilik rumah kan. Nah akhirnya gue jelasin di situ, dia datang karena kontak, karena gue marah waktu itu karena temen gue diganggu gitu kan. Gue nggak niat bawa apapun ke situ, gue nggak niat apapun jail atau usul apapun, gue nggak di situ. Dan akhirnya setelah itu gue coba jelasin seperti itu, sosoknya tetap marah, tetap nggak hilang-hilang. Dia bilang, pergi, lungo, bahasa Jawa yang lungo, pergi. Nah akhirnya gue masuk ke tenda, itu apa sih, gangguan di tenda tuh nggak hilang-hilang. Entah tenda digoyang, entah dilempar kayak pasir, gitu kan. Suara, geraman, sampai teman gue yang 3 ini udah gemeteran aja sampai dia bilang jangan tidur yuk, kita jagain si B ini kan. Akhirnya itu nggak berhenti sampai jam 11. Jam 11 nah gue sama 2 orang ini ya udah apapun yang jadi ya kita coba hadapin gitu kan. Akhirnya jam 11 itu alhamdulillah si B ini bangun dari ciuman, dari tidurnya istirahat tadi. Dan ketika dia bangun tuh kondisinya alhamdulillah udah normal, nggak pucat, nggak apapun gitu kan. Dia kayak gini loh, kayak ngerasa gue kenapa sih gitu loh. Dari perasaan gue nggak apa-apa, cuma kita bilang nggak apa-apa, lu cuma kecapean aja. Perasaan yang dia inget, terakhir dia inget tuh dia di pos 1 habis pipis itu, setelah itu dia nggak inget apa-apa.
Dia baru inget sadar lagi di pos 5. Oh. Jadi selama dia pendakian tuh bukan dia gitu loh Bang, bayangin. Oh. Gitu loh, bukan dia. Nah, selama pendakian tuh dia ngerasa bukan dia, dan dia tuh ngerasa ada di satu tempat ya, satu tempat gelap, pohon, dia diikat di satu pohon, di apa, akar-akarnya belit ya Bang, Iya. membelitnya, nah, seperti ini. Akar membelit dia seperti itu di satu pohon, dan ada sosok nenek-nenek itu, nenek-nenek yang tadi di pos 1 itu. Dan akhirnya dia sadar, gue kenapa, gue nggak apa-apa. Akhirnya teman-teman kita bilang, lu nggak inget gitu kan, nggak inget. Enggak, yang gue inget di pos 1, terus gue kayak mimpi ada di satu pohon, gue diikat gitu sama akar-akarnya, dan ada sosok nenek-nenek, dan dia baru sadar di pos 5 gitu kan. Nah tapi masalah itu udah nggak berhenti di situ, karena awalnya sosok harimau ini datang bermasalah sama penunggu situ Bang, di pos 5 itu Bang, sama yang rengkah itu nggak berhenti sampai situ. Nah akhirnya jam 12 itu yang lain udah pada tidur, gue coba meditasi, musatin pikiran gue, fokus gue coba buka komunikasi sama sosok yang tadi, genderuwo tadi. Akhirnya genderuwonya tadi bilang dia nggak suka di situ, dia nggak suka kedatangan kita dengan membawa sosok gaib yang datang tadi, sosok harimau tadi. Dan dia bilang, ya, temen gue tuh ada dua susuk, dan awalnya kan 2 susuk itu ya. Dia akhirnya temen gue cerita, dia pasang 2 susuk itu di betis kiri dan betis kanannya Bang. Paha. Karena dia untuk olahragawan ya, kekuatan fisik dia pasang itu. Dan ini pun susuk yang dipasang itu kan ada sosoknya ya, sosok penunggunya kan. Oh. Nah akhirnya itu ketika itu dibawa masuk ke satu tempat di Slamet, penunggu yang di Slamet nih apa ya? Oh ini ada yang masuk asing gitu kan, tanpa permisi. Akhirnya terganggu seperti itu. Sebenarnya sih kalau secara ini cuma sepele ya, pipis dengan menginjak satu ranting yang dia nggak tahu. Betul. Cuma menurut sosok yang nenek itu kakinya terinjak di situ. Akhirnya diikutin. Nah yang cuma gue anehnya gini, temen gue tuh ngerasa setelah di pos 1 tuh dia mimpi, dia nggak inget apa-apa, dia mimpi dia ada di satu tempat, satu pohon, diikat dengan akar pohon. Nah terus yang selama jalan sama kita tuh dia cuma jawab iya, enggak tuh siapa. Oh. Itu di situ tuh, itu yang kita aneh. Cuma kita pikir nantilah kita bahas itu di bawah lah, jangan kita bahas itu di atas. Akhirnya melihat kondisi dia ini udah baik kan, sama teman-teman gue yang lain, gimana kita mau summit nggak? Summit, oke. Akhirnya kita istirahat tuh jam 12 gitu kan. Rencana tuh summit jam 3 lah, lebih kurang jam 3. Cuma namanya lu pendaki ya, summit rencana jam 3, tetap aja berangkatnya juga jam 3 gitu Bang. Iya. Iya kan, setengah 4 molor atau jam berapa. Akhirnya kita berangkat jam 3.40-an lebih kurang itu. Kita masak dulu sebelum summit, karena kan metabolisme kita biar jalan, biar kita tubuh kita hangat. Di atas itu kan dingin. Akhirnya kita masak summit gitu jam 3, jam setengah 4 gitu. Kita masak selesai, kita jalan. Kita bawa headlamp itu cuma 3. Nah, jadi 2 depan, 1 belakang, tengah tuh nggak pakai headlamp gitu kan. Selama di perjalanan ini, itu sosok yang di pos 5 genderuwo itu ngikutin terus tuh Bang di belakang. Suara geraman. Sampai yang di depan nih leadernya yang di depan tuh berhenti gitu kan. Dari pos 5 kita naik ke pos 6 tuh jam setengah 4 pagi gitu. Jam setengah 4 pagi kita naik ke pos 6. Nah di pos 6 ini leader kita ini berhenti, yang depan. Gue lihat kenapa berhenti, nggak apa-apa. Akhirnya gue bilang jalan nggak, lanjut, aman. Akhirnya kita naik lagi, jalan lagi terus. Nggak berapa lama dia berhenti lagi Bang. Dia cuma bisik-bisik gitu kan, ke arah kiri. Nah pas di arah kiri gue lihat sosok apa sih, kayak model badan kurus tapi tinggi Bang. Kepalanya tuh kayak kepala alien melengkung gini, tangannya tuh panjang runcing begini. Itu di samping pohon sebelah kiri ya. Nah si leader ini bilang kiri, ngasih tanda ke kiri. Gue lihat itu sosok seperti itu ngintip dari balik pohon gitu. Karena vegetasi ke atas tuh makin lama makin rapat kan. Kita mulai vegetasi terbuka itu sekitar mau ke Pelawangan nanti, pos 9 gitu kan. Akhirnya kita naik ke pos 6 itu Samyang Ketebonan namanya Bang. Samyang Ketebonan di pos 6. Kita berhenti nggak lama. Kita naik lagi ke pos 7. Di situ memang kondisi pagi kan, namanya baru pagi, kondisi masih agak capek juga mungkin, jadi masih terengah-engah lah di situ kan. Akhirnya
santai aja, kita nggak ngejar target kok sampai summit kan. Cuma karena memang sosok yang genderuwo ini selalu ngikutin kita bang. Sosok genderuwo ini. Belum lagi sosok yang di pinggir jalan trek gitu. Sosok yang runcing tangannya, terus kepalanya agak besar gitu. Nah, si B ini ternyata juga lihat. Ini baru bilang setelah kita di bawah, nanti di base camp lagi. Cuma setelah itu kan memang namanya kalau di gunung, apapun yang lu lihat, lu jangan ngomong di situ bang. Nanti ngomong di bawah gitu kan. Dia cuma bilang kode yang gitu ada ke kiri. Akhirnya ya udah lanjut, gue bilang lanjut. Sampai ke pos 7. Pos 7 tuh Samyang Kendit. Ya, Samyang Kendit itu pos 7. Di pos 7 itu tiba-tiba kita jalan tuh ada bunyi kesak-kesak dari samping jalur sebelah kanan gitu kan. Jalur sebelah kanan pas dilihat itu sosok putih kayak apa sih? Kayak pocong, bukan pocong. Putih, gue pikir itu apa sih, kain ya. Tapi lama-lama kok makin lama makin jelas sosok itu. Dan yang ngeliat tuh nggak cuma gue, bayangin yang peka, yang nggak peka pun ngeliat itu bang. Itu sosok itu mendekat, kita semua diem, nggak bergerak, nggak ngomong sama sekali. Dia lewat depan kita, gitu. Sampai depan gue leader gini pun, dia sampai diem matung gini, bang. Karena satu lewat depan dia. Karena memang kita jarak kan nggak jauh ya, gue bilang jangan jauh-jauh, rapet gitu kan, naik kan. Tuh lewat gini, dia cuma apa ya? Cuma narik nafas 3 kali, gue bilang tahan, lanjut, jangan ngomong di sini. Akhirnya kita lewat lagi. Tiap kali kita mau lewat naik ke pos berikutnya, itu sosok-sosok lain itu banyak, entah sosok kunti yang di atas suaranya. Tapi kalau kuntilanak tuh kita cuma dengar suara, suaranya lewat ke atas. Setiap kali itu kita berhenti, gitu kan. Gue bilang, oke, dengar, semua dengar, nggak apa-apa, lanjut. Jangan apa sih, jangan heboh di situ. Ya, tetap lanjut sampai akhirnya di pos 8 Samyang Jampang, Samyang Jampang, temen gue yang di depan leader ini si C, gue bilang, gue nggak kuat, tukar dong sweeper gitu kan. Akhirnya oke, kita pindah posisi, gue maju ke depan, yang si C pindah ke sweeper gitu kan. Gue maju ke depan. Nah, gue maju ke depan, si C yang pindah ke sweeper, nggak lama ini dia bilang lagi ke gue, tukeran lagi gitu. Kenapa lagi? Gue kan baru jalan berapa ratus meter gitu. Belakang gue ada yang gitu, suaranya gitu kan. Itu di kuping dia, telinga dia. Itu posisi jam 3:30 pagi kan. Gitu. Itu kenceng, dia dengar di belakang gitu. Dia minta tukeran lagi gitu kan. Akhirnya gue tukeran lagi. Memang ketika gue tukeran lagi ke belakang, itu suara memang ada ya. Dan sosok si ini genderuwo ini dia masih tetap ngikutin kita gitu loh, kayak penasaran gitu kan. Nah akhirnya setelah itu kita naik ke pos 8 Samyang Jampang itu kita udah nggak mikir ngejar summit deh bang, kita cuma mikir gimana kita naik selamat pulang selamat gitu lah. Kita udah nggak mikir ngejar summit di situ. Akhirnya kita naikin pelan-pelan, mau subuh waktu itu jam 4 itu kita sampai pos 8 itu Samyang Jampang itu kita rehat sebentar nih. Rehat, menenangin diri, itu gangguan tuh masih tetap datang. Lu namanya suara kuntilanak, suara itu di atas. Temen gua tuh udah pada pucat semua, muka yang pucat, tangan tuh pada dingin, Kan gini bayangin, lu jalan, tiba-tiba lu jalan lewat putih gitu kan, otomatis lu berhenti dong sini. Terus lu jalan lagi, di belakang, di samping lu ada yang apa? Ada yang kayak manggil-manggil lu. Pas lu lihat sosoknya putih kayak pocong tapi bukan pocong gitu kan. Terus yang di depan itu, yang sweeper itu, dia kayak jalan tuh medan tuh kayak los gitu bang, nggak kelihatan jalur. Dia bilang gelap. Tracking apa, headlamp kan ngarah ke bawah tuh. Gue bilang nggak usah ngeliat kiri kanan, fokus track. Gue bilang kan. Tetap teman gue depan nggak kuat, tukar gitu. Akhirnya sebelum pindah posisi itu kita rehat dulu, rehat sebentar kita nepi ke jalur sebentar, kita nenangin diri di situ, kita minum sebentar. Akhirnya karena udah nanggung nih di pos 8 gitu kan, tetap lanjut summit. Cuma kondisi teman-teman gue udah nggak enak semua tuh bang, melihat penampakan, lihat segala macam kan. Akhirnya, dan yang paling gue inget tuh ketika mau naik ke atas tuh sebelum azan, sebelum subuh itu, ketika kita jalan
itu di satu pohon ada yang ngelompat, ini ngelompatin kita bang. Jadi kita jalan, satu ngelompatin kita sambil apa ketawa, cikikan gitu, gitu. Tuh langsung temen gue tuh 3 orang tuh langsung diem kayak orang matung gitu bang. Apa sih? Lu bayangin, yang nggak peka pun ya itu lihat gitu bang. Apalagi yang peka gitu kan, sosok kayak gitu. Belum lagi sosok nih kalau Gandharwa ini belakang ini itu geraman itu bukan kenceng banget bang geraman. Itu udah kacau lah fokus saat itu gue bilang udah fokus ini. Akhirnya setelah itu kita naik ke pos 8 itu Samyang Jampang, kita naik ke pos 9. Pos 9 itu Pelawangan gitu bang. Pelawangan tuh udah mendekati subuh kan di situ kan. Masuk subuh. Udah rehat dulu karena kondisi udah benar-benar kacau. Dalam artian mental teman-teman gue udah down banget nih. Ketika kita mental down ini ya lo jangan maksa juga kan, intinya fokusin ke recovery mental dulu. Lo bayangin mereka tuh sebelumnya memang sering ya naik gunung, tapi yang ekstrim banget gangguan tuh ini di Slamet ini gitu kan. Yang awam pun bisa melihat sosok makhluk halusnya, bayangin yang awam apalagi yang peka gitu kan. Akhirnya setelah itu subuh itu kita rehat sebentar di situ. Sebelum muncak itu kita udah nggak ngejar summit lah waktu itu kan. Pokoknya gimana nih teman-teman gue nih kondisinya aman semua kan. Akhirnya setelah itu kita mulai pelan-pelan naik ke atas dari pos 9 Pelawangan itu. Tuh agak ini jalan tuh agak lambat. Harusnya antar pos itu cuma jarak 30-40 menit. Kita tuh hampir 1 jam lebih. Karena apa? Kita trekking itu agak lambat gitu kan. Karena gangguan-gangguan itu tadi. Akhirnya setelah itu pos 9 naik ke atas tuh udah agak pagi ya, 5:30 itu. Dari Pelawangan ke puncak Serono itu lebih kurang 15-20 menit. Dan memang waktu itu karena gua naik itu bukan weekend ya, jadi sepi gitu. Jadi nggak banyak pendaki gitu. Gua naik sampai, nah ketika di Pelawangan sosok ini berhenti, yang kalau Gandharwa ini nggak ngikut loh, tetap di ini. Cuma gua kemarin ketika gua turun ini sosok ikut lagi gitu kan. Akhirnya setelah itu kita naik ke puncak Serono ya, puncak Serono itu. Kalau di Slamet itu kan ada satu kawah tuh di bawah itu, cuma kita nggak ke kawah karena jalannya berpasir kan, tuh rawan banget. Jadi harus hati-hati di situ. Akhirnya kita jalan ke atas puncak itu nggak lama-lama, karena sekitar 5-10 menitan lebih kurang. 10 menitan, terus kita coba turun, kabut tuh agak mulai tuh bang. Pagi padahal tuh jam 5:30 tuh, cuma kok kabut udah mulai turun tuh bang. Cuma ketika kabut tuh turun, gue ngerasa ini bukan alam gue gitu loh bang. Ketika gitu, ini kenapa? Gue nggak rasa ini alam gue manusia tuh enggak gitu. Teman-teman gue yang lain bilang jangan gerak, udah nunggu sampai kabutnya hilang gitu. Karena kalau kabut kita tetap nerobos walaupun kita pakai headlamp tetap bahaya gitu kan. Akhirnya teman-teman gue bilang di situ, kita nunggu sampai kabut.